customer bisa memesan sendiri makanan dan minuman yang ada di meja dengan men-scan QR ini. Caranya buka handphonenya, klik foto, kemudian klik tombol yang untuk scan. Nah, nanti arahkan ke scan. Nah, itu di situ ada link, diklik. Nah, kemudian langsung muncul menu-menunya yang untuk dipilih secara pakai handphonenya sendiri. Nah, contohnya ya, di sini ada contohnya bakmi Jawa contohnya ya. Nah, satu, terus kemudian ada es campur, misalkan ini es campur. Kalau seandainya ini 2, es campurnya 2, otomatis dia dikali 2. Nah seperti ini ya. Contoh, ini ada 2 item. Kalau seandainya ada lagi juga bisa. Contohnya di sini ada French fries. Nah, berarti ada 3 item. Tapi ada yang double ya, es campur. Nah, kemudian klik order. Nah, setelah itu, ini data ordernya. Nah, datanya masuk ke sistem kasir yang ada di admin atau kasir. Nah, kita refresh dulu. Nah, dia muncul datanya yang barusan ya. Sekarang tanggal 27, jamnya jam sekian, barusan di input. Nah, kita lihat hasilnya bisa di print ke dapur seperti ini. Bisa juga di print ke invoice-nya seperti ini contohnya. Ini di sini ada invoice. Nah, invoice ya, ini seperti ini ya. Nah, itu dia. Nah, yang tadi diinput ya, seperti ini. Nah, masuk di sini. Nanti tinggal di bagian kasir menyiapkan makanan ini atau minuman, kemudian diarahkan ke kasir. Nah, seperti itu. Ini juga datanya bisa diedit ya di sini nih. Nah, ini dia. Di bagian kasir seandainya ada penambahan, tambah cari item. Nah, ini menu-menunya nih. Menu-menunya tinggal dipilih seperti itu. Ini jika ada penambahan atau edit. Nah, seperti itu ya. Nah, ini mantap banget ya. Ada juga menu-menu yang lainnya. Untuk lebih jelasnya nanti ada di video YouTube dengan digabung antara yang di handphone ini. Sekarang lagi disimpan lewat handphone, nanti sama screenshot video mengenai penjelasan ini ya, di channel Jakarta IT Solution. Oke, thank you. Ya, setelah tadi simulasi lewat handphone, nah ini saya mau login kasir di PC atau di laptop. Nah, ini data yang order, nah ini yang masuk ya. Ini karena sudah ganti hari, jadi di halaman depan ini sudah hilang. Ya. Sekarang tanggal 28, ini setengah satu dini hari. Ya, saya buat video ini. Jadi saya sangat antusias dengan aplikasi ini, sudah selesai. Bisa dites dan bisa dipakai untuk restoran, bahkan restoran besar pun kita berani. Ya, karena ini memang sistem ini bukan sembarang restoran yang pakai ya. Jadi di input customer itu order sendiri lewat handphonenya dengan men-scan QR yang ada di meja. Nah, seperti itu. Nah, ini data yang order yang tadi video pertama yang pakai handphone. Nah, ini kita ulang lagi ya. Jadi datanya sudah masuk ya, sudah order masuk tadi. Ini lewat di kasir komputer atau PC laptop. Nah, kalau seandainya mau di print ke dapur, nah ini muncul ya. Nah, ini kalau mau di print ke dapur. Terus kalau seandainya mau di print notanya, ini ada klik invoice. Nah, ini notanya. Nah, ini notanya. Ya, ini notanya. Kalau mau di print bisa. Udah ada settingannya untuk ngeprint nota. Bisa lewat. Nah, kita lihat ya ke sini ya, ke format nota. Bisa lebar kertas 5,8 cm, bisa juga lebar kertas 8 cm. Oke ya, kita review sebentar ya. Jadi setelah order masuk, itu masuk di menu dashboard sini ya. Terus kemudian di sini juga ada rekap order yang sudah order dari kemarin-kemarin, itu ada di sini. Kalau klik buat order di sini juga bisa secara manual, lewat kasir langsung order langsung. Jadi nggak lewat QR yang ada di meja, itu bisa ya. Nah, terus di sini ada pengeluaran biaya. Kalau seandainya mau tambah biaya, nah di sini juga ada kategorinya, bisa diinput sendiri kategorinya nanti. Nah, ini ada nama biaya, jumlah biaya. Terus nah ini kategorinya ya. Nah, ini dia nih, bisa ditambahkan.
Terus di sini ada user karyawan, siapa yang login di sini. Nah, edit nanti punya akses sendiri masing-masing ya. Terus di sini juga ada laporan order, misalkan order yang masuk. Nah, karena saya barusan buat yang tadi, ini baru muncul. Nah, ini nanti kalau banyak enak ya lihatnya. Dari tanggal berapa sampai berapa muncul totalannya berapa. Nah, seperti itu. Terus ada lagi laporan akumulasi per bulan. Nah, ini total setiap tanggalnya di total. Misalkan dari tanggal 1 misalkan ada 30 baris transaksi, itu langsung digabung jadi satu. Jadi tanggal 1 berapa, tanggal 2 berapa, nah itu akumulasi. Kemudian ada laporan per akumulasi per tahun. Diklik nanti bulan setiap bulannya yang diakumulasi. Bulan apa totalnya berapa, bulan apa lagi totalnya berapa, semuanya keluar di sini ya. Terus di sini ada tadi format total udah, jenis pembayaran ini bisa diedit sendiri, bisa ditambahkan sendiri ya. Terus ada cash, debit, transfer atau misalkan QRIS. Oke, kita tambahin QRIS ya. Contohnya seperti ini. Nah, klik tambah gini QRIS seperti ini, kita simpan ya. Nah, maka QRIS-nya udah masuk. Oke ya. Terus lanjut lagi ada reset untuk menghapus data ya. Nah, ini ada juga penggantian warna seperti ini, kan hijau ya. Kita ganti merah, nah itu nanti atasnya ganti merah, nah itu dia aja. Terus kuning, ganti kuning, ini hanya untuk ini ya intermezzo aja, barangkali perlu penggantian warna bisa ngedit sendiri, disesuaikan dengan mungkin logo atau warna ciri khas dari restoran itu sendiri. Nah itu seperti itu ya, ada beberapa pilihan, kita ganti ke bebas ya, yang biru juga nggak apa-apa, atau ini ya. Nah ini nih, nah lanjut lagi ke yang rekap order tadi yang sudah masuk di sini. Ini bisa juga setelah order di meja ya customernya, kemudian ada mau nambah lagi, misalkan nambah apa gitu. Nah ini diedit, caranya klik tombol edit. Nah nanti ini kan yang order sudah masuk. Nah terus di sini ada cari item, ditambah lagi nih. Misalkan ya, misal nih contohnya jus mangga ya. Oh ya ini juga ada gambarnya ya, nanti bisa diedit nih gambarnya. Nah transaksi berhasil disimpan, berarti tambahannya jus mangga. Jadi notanya diperbarui, ditambahkan itemnya. Nah seandainya mau bayar, ya udah langsung bayar di sini, di input. Kalau seandainya pakai uang 100, berarti nanti ada kembali, otomatis di sini kembali dan kembalinya berapa. Kalau pakai uang pas, ya berarti nanti kurangnya atau kembalinya 0. Terus jenis pembayarannya bisa diinput, nanti simpan langsung otomatis notanya berubah dan statusnya sudah lunas. Nah seperti itu ya. Seandainya mau dihapus juga ini ada tombol hapus. Nah ya coba ya kita langsung simpan ya. Contoh pembayarannya pakai QRIS misalkan, simpan pembayaran, oke, yes, oke. Nah pembayaran berhasil disimpan. Seandainya klik invoice muncul ini. Nah ini ya, lihat di sini, ini yang order yang 123 ini pakainya waktu itu pakai handphone. Kemudian ada penambahan jus mangga lewatnya kasir langsung, dan kemudian sudah langsung total bayar. Nah seperti itu ya. Nah mantap kan, kembali ke dashboard seandainya. Nah ini dia. Terus di menu ya, kita belum jelasin menu. Nah menu-menunya ini nih. Nah menunya ya. Jadi di menu ini ada kategori menu, ini bisa di input sendiri, misalkan ada makanan, minuman, jus, camilan. Kalau seandainya nggak ada, di input sendiri, misalkan apa gitu atau paket apa gitu bisa ya. Misalkan di sini ditambahkan yang lainnya selain kategori yang ada di sini. Ini juga bisa dihapus, bisa diedit. Nah seperti itu. Kalau mau dihapus, kalau mau diedit, klik edit. Kalau hapus, tombol silang. Nah kemudian di menunya, di daftar harga atau price list menu ini ada pasti kategorinya dan ada namanya. Nah contohnya ya, ini ada jus alpukat 10.000 contohnya. Kemudian kita mau edit nih, misalkan ternyata 12.000, kita simpan. Nah nanti otomatis ya, ini berhasil disimpan, lihat jus alpukat menjadi 12.000. Kemudian ini di sini ada edit foto. Nah edit foto ini bisa dipilih nanti fotonya yang mana. Nah seperti itu, dipilih nanti diklik simpan perubahan. Otomatis nanti fotonya berubah ya, seperti yang saya lakukan sebelumnya. Ini foto-fotonya sudah ada, karena saya nggak ada foto alpukat makanya nggak usah ya, tapi ini udah jalan. Nah seperti itu ya. Nah
Kalau seandainya mau dihapus ya dihapus, ini tombol silangnya. Seperti itu. Terus ini di sini ada juga ya yang edit tadi ya, ini edit harganya. Oke, tambah menu ini. Nah, terus ada juga di print. Coba ya klik print. Nah, ini dia muncul di print. Ini kalau seandainya mau di print. Nah, ada kategori, kemudian ada item-item harganya. Gitu ya. Nah, ini memang sederhana, tetapi ini tujuannya itu untuk customer bisa men-scan sendiri sesuai dengan menu yang sudah disiapkan QR yang ada di meja. Seandainya sebenarnya kita juga sudah buat untuk aplikasi kafe atau restoran ya, kita juga sudah berjalan dengan bagus dan banyak dipakai. Ini contohnya ini nih, ada kafe, ini dia nih, kafe restoran. Nah, kita udah buat sebenarnya khusus untuk kafe restoran. Nah, ini dia nih, kafe restoran ya, di sini nih. Ada nanti juga ada input ke dapur gitu, di print ke dapur, terus notanya. Ini juga sudah bagus dan sudah banyak dipakai. Bahkan ada juga yang langganan bulanan untuk pakai ini ya. Ini ada. Nah, ini contohnya tuh. Ada video-videonya di YouTube untuk yang kasir, untuk yang kafe restoran. Nah, tetapi memang ada fitur atau ada aplikasi baru yang dibuat. Sebenarnya ini juga pesanan dari salah satu untuk apartemen ya, untuk atau hotel juga bisa dipakai seperti ini ya. Nanti QR-nya ditaruh di meja itu kalau restoran, tetapi kalau seandainya untuk apartemen ditaruh di ruang apartemen, di kamarnya. Dan hotel juga bisa di apartemen, di hotel itu sendiri. Nah, biasanya kan kita telepon di hotel, telepon ya, tetapi kalau seandainya mau pakai aplikasi yang lebih canggih ini juga bisa ya. Nah, ini menu-menunya sebenarnya menu-menu untuk restoran biasa ya. Contohnya di sini kok ada bakmi Jawa, di sini ada nasi goreng atau soto ayam. Nah, tetapi sebenarnya untuk restoran besar yang bisa pakai ini. Kalau restoran kecil kan nggak perlu ya, ini nggak perlu, mungkin manual. Tapi kalau yang simulasi ini itu sebenarnya restoran lumayan harganya. Bahkan di mall-mall besar kayak seperti beberapa hari lalu saya di Kuningan City untuk order restoran Jepang pakainya seperti ini. Kalau di McD itu kan kita order sendiri ya, di McD order sendiri. Begitu masuk itu ada layar besar, terus kemudian itu di touchscreen kita order sendiri, bahkan pembayarannya udah langsung di situ. Tapi kalau ini memang fokusnya ke scan yang di meja gitu ya. Nah, pada waktu login ini memang sudah disediakan contoh QR yang bisa di scan. Nah, ini ada keterangannya, QR ini di print dan ditempel di meja customer. Customer order sendiri lewat smartphone-nya dan order masuk ke kasir. Nah, ini ya. Jadi link ini ya, QR ini nanti di-scan pakai handphone seperti di video yang pertama. Ya, seperti itu ya. Kemudian setelah order masuk kan ada di bagian admin di kasir. Nah, seperti ini. Nah, kalau seandainya mau order manual juga bisa ya, seperti ini nih, tambah item ini di kasir ya. Terus contohnya misalkan jus mangga misalkan. Jumlahnya 2, ini juga bisa diinput. Nah, 10.000 kali 2 20.000. Kita simpan misalkan. Nah, invoice-nya ketemu nih, langsung jadi ya, jus mangga 2 bayar 20.000. Ntar masuk ke dashboard di sini. Nah, ini halaman utama ya. Bahkan ada nomor urutnya. Nah, seperti ini. Ini statusnya diantar sudah atau belum. Nah, ini juga ada. Nah, kalau sudah ya udah kita simpan, otomatis ini berubah menjadi sudah. Kemudian belum lunas. Kalau mau di order, mau dilunasin, edit pembayaran. Ini kalau seandainya mau diedit ya, terus langsung aja bayar. Contohnya ya, seperti ini. Pakai cash misalkan, ya udah bayar. Nanti otomatis. Ini kan otomatis sudah dibayar ya. Nah, di sini di menu dashboard ini otomatis dia turun ke lunas. Nah, di bawah sini nih. Nah, sudah masuk ke lunas. Nah, seperti itu. Ya. Kalau yang ini order yang belum lunas atau order yang sudah diantar tetapi belum bayar. Nah, jadi kita bisa tahu nih, yang sudah diantar, yang lagi dimakan di meja itu mana aja. Terus yang udah lunas hari ini mana aja. Ini khusus hari ini.
yang di dashboard ya, di menu dashboard nih. Di menu dashboard itu halaman depan atau halaman utama rangkuman dari transaksi. Nah, ini khusus hari ini untuk memudahkan kasir melihat orderan masuk. Nah, seperti itu order masuk hari ini yang belum selesai total order. Nah, yang di handphone tadi ini masuk. Jadi ada dua ya. Yang tadi itu tanggal 27, terus yang barusan di input tanggal 28. Karena saya buat videonya itu sebelum jam 12 malam dan setelah jam 12 malam, maka di sini ganti tanggal ya. Seperti itu. Nah, terus di menu setting ini ada pengaturan fitur ya, pengaturan fitur ini. Nah, ini memang ini nggak usah dipakai ya kalau untuk di meja karena ini custom permintaan khusus. Nah, ini zona waktunya bisa diganti, misalkan Indonesia Barat, Tengah, Timur. Nah, ini status antarnya belum, sudah, atau selesai. Status pengantaran ya. Misalkan bisa di meja, bisa di hotel, bisa di apartemen. Nah, seperti itu ya. Memang ini sederhana, tetapi kita fokus ke order customer yang lewat QR. Nah, seperti itu ya. Oke ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Oh ya, sebelum selesai video ini, di sini ada about. Nah, ini ada about ya. Di sini hanya keterangan bahwa ini saya yang buat ya, Andreas Sulistyo. Kemudian ini aplikasi Resto, namanya, nomor WA-nya ada, tanggal rilisnya ini 2026 ya, Januari. Ya, memang langsung saya buat karena ini udah dites dan sudah berjalan dengan baik. Terus YouTube-nya juga ada ya, terus TikTok-nya, Instagram. Kalau klik YouTube ini berarti muncul nanti ke channel YouTube yang di Jakarta IT Solution. Itu banyak ya kita buat video, bahkan ada playlistnya. Nah, ini video-videonya contohnya. Nah, seperti ini video-video yang udah saya buat Jakarta IT Solution. Nah, seperti itu ya. Bahkan ini ada playlist. Nah, playlist setiap aplikasi yang mana yang ada, misalkan contohnya ya laundry. Nah, nanti di sini ada apa namanya nih menu-menunya ya, video-video sebelumnya. Nah, di khusus yang laundry contohnya. Nah, seperti itu ya. Sebenarnya kan selain saya tutup dulu ini. Setelah melewati banyak. Nah, selain aplikasi yang tadi kita bahas itu kan ada banyak, ada barbershop, cafe, billing rental PlayStation, car wash, gym, hotel penginapan, klinik dokter, kos-kosan, laundry, parkir, wah macam-macam ya, banyak. Pet shop juga ada, refleksi, salon, tagihan pemakaian air, tanda terima barang, terus untuk toko ini juga ada. Itu kita sudah siap dan sudah banyak yang pakai seluruh Indonesia ya. Nah, oke. Penjelasannya seperti itu aja kira-kira. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya.